sama warna oleh nasional gitu. Yang gubernur itu 160 sekian itu adalah PLT. Jadi data-data ini menunjukkan bahwa sesungguhnya udahlah, kalau politisi ngomong nggak mungkin itu pasti ada itu front state beda. Siapapun nih, saya bilang Kang dan triliun dalam pemilu pasti menang. Ya, siapapun, bahkan Romi kemarin bilang hewan 196 triliun. 2019 anggaran 12 triliun. Aku menang itu digunakan untuk kepentingan politik. Oke, Mas Zayadi, bagaimana menurut Anda? Apakah ada analisa yang Anda temukan terkait dengan sikap pemilih dan juga korelasinya dengan bansos yang dibagikan? Kita bicara berdasarkan data ini aja. Data ini menunjukkan 69% dari 24% penerima bansos itu memilih 02. Jadi kalau mau dihubungkan ya jelas ada korelasinya antara penerima bansos dengan yang memilih 02. Tapi jangan lupa juga yang tidak terima bansos itu 74% di situ. Dari 74% itu 54% milih 02 gitu. Lalu jadi memang ada, kalau begitu bisa kesimpulannya adalah ada kecenderungan penerima bansos lebih banyak memilih 02. Ada kecenderungan pemilih yang tidak menerima bansos dukungannya kepada 01 dan 03 lebih banyak dibandingkan dengan para penerima bansos, begitu. Itu kan. Nah, yang kedua adalah bahwa tidak bisa juga dikatakan bahwa misalnya 02 itu menang hanya karena bansos atau 01 bansos, kan tidak bisa juga dibilang begitu. Ada faktor-faktor lain yang harus dihitung gitu. Datanya clear kok, itu jelas. Di mana propagandanya Pak Iqbal, Dr. Iqbal? Ya, propagandanya karena LSI menyampaikan ini seolah-olah ini mendukung argumentasi pemerintah bahwa tidak ada itu. Loh kan dua-duanya kan dimunculkan bahwa ada korelasi antara, Anda gimana sih? Tadi Dua-duanya itu muncul. Dalam pengambilan kesimpulannya udah ambigu bahwa bansos itu berpengaruh. Ya, harus itu yang dikemukakan pertama. Adapun bahwa faktor ada orang yang tidak terpengaruh, jadi harusnya kata-katanya ada. Di mana propagandanya? Saya bilang yang tidak menerima bansos mayoritas memilih 02. Di mana masalahnya? Ya pada faktanya, pertanyaannya kan tadi, bansosnya seperti apa dulu? Loh, kan saya sudah bilang, kita cuma nanya bansos. Jadi Anda tuh kalau ngomong jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana ngomongnya. Justru Anda ambigu mengatakan bahwa tidak ada pengaruh, tetapi mengatakan satu sisi bahwa orang yang tidak memilih 02 juga tidak pengaruh oleh bansos. Padahal bisa jadi pertanyaannya di mana itu dibagikan. Di mana saya mengatakan begitu? Saya mengatakan berpengaruh signifikan, ya sudah pasti ada pengaruh. Itu aja harus ditekankan. Jangan lagi bilang bahwa ada orang yang dapat bansos pun tidak. Loh, yang 54% itu kan data juga, Bung. Iya kan, tapi kan Anda mengatakan bahwa signifikan kan pengaruhnya kan? Oke, ditahan dulu. Yang harus dikemukakan. Begini, Bung, ada 2 poin yang saya bilang itu, Bung. Oke, silakan singkat saja. Nah, singkat saja. 2 poinnya itu ambigu menurut saya. Di satu sisi Anda mengatakan berpengaruh. Anda bukan peneliti kalau begitu. Saya PC Anda yang saya pertanyakan metodologi Anda. Bagaimana satu sisi mengatakan baik, ditahan dulu Mas Zayadi dan Pak Iqbal. Saya akan ke Pak Aceh. Pak Aceh, ini kan Presiden Jokowi lebih sampai bulan Juni mendatang. Apakah ini untuk menepis sorotan masyarakat ataupun sorotan sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa bansos sengaja dibagikan hanya saat Pilpres? Justru itu, saya ingin menegaskan bahwa yang namanya bansos, saya ini di Komisi 8. Ya, saya pimpinan Komisi 8. Saya mengikuti betul bagaimana proses bansos tersebut dilakukan. Bansos terutama PKH itu sejak zaman ketika menterinya dari partainya Mas Iqbal. Ya, nilainya diperbesar memang dari sejak tahun 2020. Ya, PKH, BPNT, subsidi energi, ya, dan kebijakan tentang ya yang namanya
cadangan beras tersebut itu juga diputuskan, El Nino itu diputuskan di Komisi 8 sejak bulan September 2023. Ya, karena apa? Karena kita memang melihat fenomena El Nino yang bisa mempengaruhi terhadap stabilitas harga dan ketersediaan pangan, terutama memastikan soal ya masa tanam yang memang bisa berubah. Nah sekarang sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum kami yang juga Menko Perekonomian, beliau Pak Erlangga mengatakan bahwa bansos ini akan dilanjutkan sampai bulan Juli. Kenapa demikian? Karena kan kita tahu ada momentum di mana menjelang hari raya, menjelang bulan Ramadan, ketersediaan beras kebutuhan rakyat itu harus dipastikan. Itu jadwal sampai bulan Juni ditetapkan sejak kapan tuh, Mas Aceh? Gini, kalau soal bansos El Nino itu telah ditetapkan oleh kami Komisi 8 itu dari sejak bulan September 2023, jadi jauh sebelum penentuan pemilu, ya. Termasuk juga ya soal kebijakan ini. Nah, kalau soal bantuan beras pemerintah memang diputuskan oleh pemerintah. Kenapa? Karena memang kebutuhan masyarakat saat ini ya akibat dari El Nino itu akan terus dilanjutkan dan ini tidak ada kaitannya. Negara wajib hadir ketika kita menjaga ketersediaan pangan kita, menjaga stabilitas harga kita agar bisa terjangkau oleh masyarakat, dan ini tidak ada kaitannya dengan soal pemilu. Ini adalah kebutuhan objektif yang dihadapi oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, kan tuduhannya nggak benar. Baik, silakan Mas Iqbal. Sampai Juni nih ternyata bansosnya akan dibagikan. Bungkusnya sama dengan warna gemoy ya 02, itu kan memalukan lah Kang Aceh menurut saya. Masa sama bungkusnya warna apa, nggak ada warna lain apa? Ya, jadi kita itu terkadang nggak konsisten gitu. Terkadang mengatakan tidak ada hubungan, tapi pada faktanya di lapangan dibungkus dengan warna gemoy gitu loh. Itu gimana? Nanti itu kita di Jakarta loh. Di Jakarta kita cek aja nanti sekarang apakah dibagikan oleh PJ Gubernur DKI, ya kan? Kita itu sudah ada videonya udah jelas gitu loh. Itu udah videonya udah jelas, fakta. PJ Gubernur DKI membagikan bansos dengan bungkus warna gemoy. Itu mau dibantah bagaimana lagi gitu loh. Jadi kita itu terkadang ingin mencoba front stage sama big stage itu beda gitu politisi ini. Jadi menurut saya harusnya kita gentleman aja. Ya kalau memang faktanya ada, yang akui aja gitu loh. Makanya sekarang ya hak angket ini lagi bergulir. Ya kita lihatlah nanti. Kan hak angket itu artinya penyelidikan. Biarkanlah ini semua berjalan. Kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Ini kita belum lihat lagi nanti bagaimana program-program yang lain yang digunakan, bagaimana kepala desa digunakan, ya, bagaimana aparatur pemerintah digunakan. Baik. Jadi kita lihat ini adalah bagian dari proses politik yang tentu saja harus dihargai. Baik, bagian dari proses politik. Terima kasih atas perspektif Anda. Namun sayang sekali durasi kita juga yang terbatas. Nanti kita akan kembali membahas di lain waktu. Terima kasih Pak Muhammad Iqbal, Pak Aceh Hasan Sadzili, dan juga Mas Zaidi Hanan sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya polisi memastikan jenazah perempuan di dalam kamar indekos di Jalan Kerasak, Kota Yogyakarta adalah korban pembunuhan. Cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni.
Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Deluxe aja.